Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tanmiyah TV dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 135 daripada salah satu ciri-ciri daripada orang-orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan di antara ciri-ciri mereka itu, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah apabila mereka melakukan perbuatan keji atau mereka berbuat dosa, menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka meminta ampun untuk kesalahan-kesalahan dan dosa yang mereka kerjakan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tentu tidak ada orang yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahwasanya ciri orang yang bertakwa adalah orang yang mau meminta ampun atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Karena bukanlah orang yang bertakwa itu orang yang tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Akan tetapi orang yang takut kepada Allah adalah orang yang terjatuh dalam kesalahan dan dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya itu, dimulai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai orang mukmin. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan engkau mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan engkau mendapatkan keberuntungan. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah, kita lihat redaksi ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang yang beriman, orang mukminun, bukan hanya muslimun, tapi derajatnya lebih tinggi daripada sekedar muslim tapi mukmin. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk bertaubat semuanya kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Jalan taubat ini adalah jalan yang menghantarkan manusia menuju kepada keberuntungan. Sudah menjadi satu hal yang kita maklumkan bahwasanya tidak ada manusia di dunia ini yang tidak memiliki kesalahan, dan mustahil manusia itu tidak memiliki kesalahan. Di dalam kitab As-Sunan atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu bani adam khata'. Semua anak Adam itu banyak buat kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh luar biasa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi kepada manusia yang banyak melakukan kesalahan, dan solusi itu mudah dijangkau oleh semua orang. Solusi yang sangat mudah, solusi yang ringan dan tidak menyulitkan manusia. Namun manusia ada yang mengambil jalur ini, ada juga yang tidak mau mengambil jalur ini. Padahal jalur ini adalah jalur atau cara yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cara itu adalah cara yang sangat mudah, yaitu bertaubat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang sahih dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai anak Adam,
kalian melakukan kesalahan di malam dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an wa la ubali, dan aku mengampuni seluruh dosa dan aku tak peduli, kata Allah, berapapun dosa kalian itu. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun kepadaku, aku akan ampuni kalian. Coba kita lihat betapa luasnya rahmat Allah, betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil semua hambanya yang memiliki kesalahan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan kalian buat dosa siang dan malam, tapi kata Allah, ana aghfiru dzunuba jami'a, akulah yang maha memberikan ampunan kepada seluruh dosa yang kalian miliki. Wala ubali, kata Allah, dan aku tak peduli seberapa banyak dosa yang kalian buat itu. Syaratnya satu aja, kata Allah, fastaghfiruni, minta ampun kepadaku, aghfir lakum, aku akan memberikan ampunan itu kepada kalian. Ampunan itu harus diminta, ampunan itu harus diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya. Dan itu adalah cara yang paling mudah yang dimiliki manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan Ibnu Abbas menceritakan juga bahwasanya hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba ala ibni Adam hadzahu minaz zina, adraka dzalik la mahalah." Sabda Rasulullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan bagi anak Adam bagian-bagian daripada dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan bagi anak-anak Adam itu kesempatan mereka, potensi mereka untuk berbuat zina. Adraka dzalik la mahalah. Manusia atau anak Adam pasti akan melakukan hal itu dan tak ada cara untuk menghindar. Fazinal ain an-nazar, zinanya mata itu melihat, wa zinal lisan an-nutq, zinanya lisan itu mengucap atau berbicara. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, dan zina telinga itu mendengar, zina hati itu berangan-angan, dan seterusnya. Kemudian di akhir hadis Rasulullah menyebutkan, wal farju yusaddiq dzalika aw yukadzibuhu, dan yang membenarkan seseorang itu apakah dia benar-benar berzina atau tidak adalah kemaluannya. Berarti dalam hadis ini, jemaah sekalian dirahmati Allah, Rasulullah sudah mengingatkan kita kaum muslimin bahwasanya kaum muslimin atau manusia mustahil dia terlepas daripada kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cara yang mudah bagi manusia untuk menghapus kesalahan-kesalahan itu, yaitu dengan datang kepada Allah, bertaubat kepada Allah dan meminta ampunannya. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, wahai anak Adam, apabila engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, fa inni sa'aghfiru laka ala ma kana fik, dan sesungguhnya aku benar-benar akan mengampuni semua dosa yang ada pada dirimu. Walau laqitani biqurabil ardi khataya lalaqituka biqurabiha maghfirah, wahai anak Adam, sesungguhnya apabila engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, maka aku akan datang kepadanya dengan membawa sepenuh bumi pula ampunan. Walau amilta minal khataya hatta tablugha anadas sama, seandainya wahai anak Adam engkau melakukan dosa dan dosa itu sampai memenuhi langit-langit, malam tusyrik bi syai'a, selama engkau tidak menserikatkan aku dengan apapun, summa astaghfartani, lalu engkau minta ampun kepadaku, la ghafartu laka summa la ubali, aku akan mengampuni engkau dan aku tak peduli, kata Allah. Aku tak peduli
berapa banyak dosa yang engkau miliki, berapa banyak dosa yang engkau punya. Kemudian yang paling luar biasa lagi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di setiap sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah ila sama'id dunya." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Haitsu hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ketika sepertiga malam yang terakhir, yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni fa astajib lah." Adakah sekarang ini orang yang berdoa kepadaku aku akan penuhi apa yang dia inginkan. Man yas'aluni fa a'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku aku akan berikan kepadanya. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Siapa yang meminta ampun kepadaku maka aku akan memberikan ampunanku untuknya. Kita lihat di dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada manusia setiap malam. Adakah mereka yang sedang berdoa? Adakah mereka yang sedang meminta? Adakah di antara manusia itu yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini semua menunjukkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan setiap malam kepada manusia agar manusia meminta kepada Allah ampunan itu, agar Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada manusia. Dan ini menunjukkan bahwasanya betapa Allah Subhanahu wa taala menyayangi manusia, betapa Allah Subhanahu wa taala mencintai manusia, sehingga Allah selalu menunggu manusia yang melakukan kesalahan untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah, kita lihat betapa Allah Subhanahu wa taala senang melihat hambanya yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Di dalam hadis yang sangat masyhur, kata Rasulullah, perumpamaan seorang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala begitu senang menyambut orang itu. Seakan-akan dia seperti seorang musafir yang mengendarai onta, kemudian di ontanya itu terletak semua bekal yang dibutuhkan di dalam perjalanan. Karena dia terlelah di dalam perjalanan, dia melihat ada satu pohon yang bisa dia gunakan untuk istirahat. Dia datang ke pohon itu, saking lelahnya dia langsung berbaring di bawah pohon dan dia lupa untuk mengikat ontanya di pohon itu. Ternyata setelah sekian lama dia istirahat dan terbangun dari tidurnya, dan ternyata dia melihat bahwasanya tidak ada onta di sisinya. Bekalnya dibawa, semua yang dia butuhkan dalam perjalanan tidak ada lagi di sampingnya. Dan kita tahu orang yang melakukan perjalanan di padang pasir, dia tidak memiliki air, dia tidak memiliki makanan, dia pasti akan mati kehausan atau mati kelaparan. Maka pada saat itu dia tertidur lagi, karena dia lelah dan lapar, dia tertidur lagi. Begitu dia bangun tidur, lalu dia temukan ontanya ada di sampingnya, dan seluruh bekal yang dia miliki ada di onta itu. Lalu dia saking senangnya dia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu." Saking bahagianya orang tersebut, dia sampai salah mengucap yang harusnya dia mengucapkan, "Ya Rabb, Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu." Tapi saking dia bahagianya, dia salah ucap sehingga dia mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu." Nah, ungkapan kebahagiaan ini ketika barangnya datang kembali kepadanya, yang dia tunjukkan sampai salah berbicara. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat senang dan sangat bahagia ketika ada hamba yang datang kepadanya, datang kepada Allah, bertaubat kepada Allah, melebihi orang itu yang kehilangan onta kemudian ontanya datang kembali.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah dan datang kepada Allah untuk memperbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.